Ya, shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat pagi. Ya, selamat hari Minggu, selamat bertemu kembali dalam kasih Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita. Kita tahu bahwa hari ini adalah hari yang sangat-sangat indah, sangat membahagiakan. Karena kita bisa bertemu dengan teman-teman seiman, kita bisa melayani, bahkan kita bertemu dengan Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita bersyukur, berterima kasih atas segala apa yang Dia lakukan dalam hidup kita. Ya, banyak orang memulai dari awal begitu semangat, begitu menggebu-gebu, tetapi di pertengahan mereka gagal, mereka lemah, mereka tidak melanjutkan. Karena apa? Karena roh di dalam dirinya bukan roh yang berkobar-kobar, tetapi roh yang mungkin saya tidak tahu berkata apa lagi, tetapi yang jelas orang yang menyelesaikan sampai akhir adalah orang yang layak menerima upah daripada Tuhan. Amin. Haleluya. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, mari tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa dalam sorga, terima kasih. Kami mengucap syukur atas kebaikan, kemurahan-Mu, penyertaan-Mu. Dan hari ini kami siap untuk beribadah kembali dan datang melayani Tuhan. Biarlah urapan Tuhan turun atas hamba-Mu, atas setiap umat-Mu. Bahkan waktu kami memuji memuliakan Tuhan, nama-Mu ditinggikan, bahkan mujizat selalu terjadi dalam perjalanan hidup kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Haleluya, haleluya. Sama-sama katakan amin. Amin. Haleluya. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita angkat satu pujian, hari lepas hari bertambah-tambah indahnya. Haleluya. Haleluya. Yes. Amin. Ya, semua pasti tahu lagu ini Bapak Ibu. Haleluya. Hari lepas hari bertambah-tambah indahnya. Hari lepas hari aku cinta padanya. Yesus, Yesus cinta saya, ku nanti kedatangannya. Hari lepas hari bertambah-tambah indahnya. Lebih lagi katakan haleluya. Hari lepas hari bertambah-tambah indahnya. Hari lepas hari aku cinta padanya. Yesus cinta saya, kamu juga, ku nanti kedatangannya. Oh, hari lepas hari bertambah-tambah indahnya. Ku sungguh puas, oh haleluya. Ku sungguh puas, oh puas dengan Yesus. Ku sungguh puas, puas dengan Dia. Keperluan Dia cukupkan. Puji Tuhan, ku puas, ku sungguh puas, puas dengannya. Lebih lagi katakan, ku sungguh puas, ku sungguh puas, puas dengan Yesus. Amin. Ku sungguh puas, puas dengannya. Keperluan Dia cukupkan. Puji Tuhan, ku puas, ku sungguh puas, puas dengan Dia. Amin. Semua sukacita. Amin. Hari lepas hari bertambah-tambah indahnya. Hari lepas hari, amin, aku cinta padanya. Yesus cinta saya, kamu juga, ku nanti kedatangannya. Hari lepas hari bertambah-tambah indahnya. Mari kita akan pujian ini biar semua bersuka cita. Katakan hari lepas hari bertambah-tambah indahnya. Amin.
Yesus cinta saya, ku nanti kedatangannya. Hari lepas hari bertambah-tambah indahnya. Ku sungguh puas, semua katakan. Ku sungguh puas, ya puas dengan Yesus. Ku sungguh puas, puas dengan Dia. Keperluan Dia cukupkan. Puji Tuhan ku puas, ku sungguh puas, puas dengan Dia. Sekali lagi katakan, ku sungguh puas, amin, puas dengan Yesus. Ku sungguh puas, oh puas dengan Dia. Keperluan Dia cukupkan. Puji Tuhan ku puas, ku sungguh puas, puas dengan Dia. Sekali lagi ya, ku sungguh puas, amin. Ku sungguh puas, oh puas dengan Yesus. Ku sungguh puas, amin, puas dengan Dia. Keperluan Dia cukupkan. Puji Tuhan ku puas, ku sungguh puas, puas dengan Dia. Ku sungguh puas, puas dengan Dia. Sekali lagi katakan, ku sungguh puas, puas dengan Dia. Haleluya. Haleluya. Pujian-pujian yang lama kayaknya enak sekali dengarnya ya. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita harus belajar puas dengan Yesus. Oleh karena itu bagaimana kita biar puas? Katakan kepada Tuhan, Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku, maka kita akan mengalami kepuasan. Dunia ini tidak akan memberikan kepuasan kepada kita, tetapi Roh-Nya akan menuntun kita kepada kepuasan demi kepuasan. Haleluya. Amin. Roh-Mu yang hidup, Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir, mengalir dalamku. Jiwaku tenang, jiwaku tenang bersamamu dalam naungan-Mu. Mari angkat tanganmu, katakan, ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh, serah penuh di hadirat-Mu, hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Mari katakan, Roh-Mu yang kudus pulihkanku Tuhan. Amin. Roh-Mu yang pulihkanku, Engkaulah damai. Ku hidup oleh anugerah-Mu, ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku, yang menyertaiku, yang menyertaiku. Mari angkat tanganmu, katakan, ku buka hati, amin, untuk jamahan-Mu, berserah
penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu. Katakan menyembah-Mu. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita lebih sungguh lagi angkat pujian ini. Katakan, Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersama-Mu dalam naungan-Mu. Mari buka hatimu, katakan, ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Amin. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Roh-Mu yang kudus, katakan, Roh-Mu yang kudus, pulihkanku. Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu, ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku, yang menyertaiku. Mari angkat tanganmu, katakan, ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Amin. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu di altar-Mu, di altar-Mu, menyembah-Mu. Sekali lagi katakan, di altar-Mu, menyembah-Mu. Haleluya. Mari berikan sorak-sorai kepada Tuhan kemuliaan yang terbaik bagi Dia. Haleluya. Haleluya. Kami sembah Engkau Tuhan, kami tinggikan Engkau Yesus. Haleluya. Terpuji-pujilah Tuhan, terpuji-pujilah Yesus. Haleluya. Kami buka hati kami untuk menyembah-Mu, untuk memuliakan-Mu. Haleluya. Terpujilah Tuhan, terpujilah Yesus. Kami bawa sembah, kami bawa korban. Haleluya. Haleluya. Pakailah kami Tuhan untuk kemuliaan-Mu. Pakailah kami, jadikan kami alat-Mu. Kami siap ya Tuhan, kami siap ya Tuhan, kami siap. Haleluya.
Tuhan. Haleluya. Oh, haleluya. Mari katakan amin. Katakan kepada Tuhan, ku buka hatiku Tuhan, berkaryalah Engkau lebih lagi. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Katakan, ku buka hati untuk jamahan-Mu, amin, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu di altar-Mu, menyembah-Mu. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, kami akan terus menyembah-Mu dalam keadaan apapun, karena Engkau yang layak untuk disembah. Banyak hal yang Tuhan sudah lakukan dalam hidup kami yang membuat kami semakin puas akan Yesus. Oleh karena itu berbicaralah Engkau di hari Minggu pagi ini agar kami bisa melakukan sesuai dengan apa yang Tuhan mau, dan kami tidak pernah bersungut-sungut, kami tidak pernah mengeluh, kami tidak pernah putus asa dalam menjalani hidup ini, khususnya dalam melayani Engkau. Karena setiap apa yang kami lakukan Tuhan perhitungkan semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap diberkati oleh firman-Mu. Haleluya, sama-sama katakan amin. Haleluya. Puji Tuhan Bapak Ibu, sekali lagi shalom. Iya, tentu kita sudah rohnya sudah menyala hari ini ya. Karena pujian kita mengatakan hari lepas hari bertambah-tambah indahnya. Haleluya. Bahkan ku sungguh puas dengan Yesus. Oleh karena itu bagaimana Bapak Ibu biar bertambah hari, bertambah indah, dan hari demi hari kita semakin puas, maka buka hatimu, izinkan Roh Allah masuk di dalamnya untuk memimpin hidupmu. Maka akan kita lihat bagaimana kepuasan demi kepuasan akan Tuhan izinkan terjadi atas hidup kita. Sukacita demi sukacita akan Tuhan izinkan hadir dalam hidup kita. Haleluya, katakan amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, pagi hari ini firman Tuhan saya mau sampaikan kepada kita bahwa jerih lelah untuk melayani Tuhan, pasti Tuhan bayar dengan lunas. Katakan amin. Jadi lelah kita untuk melayani Tuhan pasti dibayar lunas oleh Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah berhutang Bapak Ibu Saudara sekalian. Jerih lelahmu tidak akan sia-sia kalau Tuhan bilang pasti diperhitungkan semua. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara sekalian, seiring berjalan waktu ya selalu ada orang-orang yang kehilangan semangat untuk mengiring Tuhan. Ada aja Bapak Ibu Saudara sekalian. Apa alasannya saya berkata seperti itu? Ada aja orang yang berkata, dari mana kemarin kok nggak ibadah? Lagi sakit lah. Sakit apa ya? Ya kepala sedikit agak pusing. Haleluya. Oke. Ya, kenapa nggak ibadah kemarin? Aduh nggak enak tuh hati, perasaan ngedongkol. Iya kan? Ada aja Bapak Ibu. Atau iya kemarin ada keluarga datang. Iya kan? Belum lagi ada pertemuan, ada arisan, ada aja alasannya Bapak Ibu. Ya, tetapi saya mau katakan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, waktu kita punya semangat untuk mengiringi Yesus,
Saya percaya itu bukan satu alasan bagi kita untuk tidak datang beribadah, untuk tidak melayani Tuhan. Kalau kita punya semangat untuk mengiring Kristus, maka kita harus antusias untuk melakukan panggilan itu, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita harus tinggalkan semua yang menghambat kita untuk tidak datang kepada Tuhan. Artinya Bapak Ibu, semua yang menghambat itu tinggalkan dulu, datang kepada Tuhan. Karena apa Bapak Ibu? Wow. Karena di dalam Markus 10 ayat 28 dikatakan, kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau. Wow. Para nabi, rasul-rasul, bahkan orang-orang. Dalam Alkitab Bapak Ibu Saudara sekalian, murid-murid meninggalkan semua aktivitas mereka untuk datang mengikut Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, ini yang harus kita pikirkan hari-hari ini. Bagaimana pengiringan kita kepada Tuhan? Bagaimana semangat kita kepada Tuhan? Bagaimana komitmen kita kepada Tuhan? Bapak Ibu Saudara sekalian, prasangka-prasangka yang ada dalam pikiran kita, yang berpikir waktu mengikut Tuhan semua mulus, semua indah, semua lancar. Tidak apa-apa kita berpikir beriman seperti itu. Tetapi kalau ada dalam proses perjalanan itu, ada kerikil, ada batu, ada lembah, ada bukit, ataupun ada tantangan dalam perjalanan itu, jalani dengan baik. Amin. Karena Tuhan tidak pernah berjanji waktu mengikut Tuhan semua mulus. Terbebas dari masalah, penderitaan, kesesakan. Berlimpah dengan berkat. Itu Bapak Ibu Saudara sekalian hari ini. Semuanya itu harus dijalani. Tetapi yang bisa menguatkan kita adalah diri kita sendiri. Dengan melibatkan Roh Kudus, orang lain tidak akan menguatkan Bapak Ibu. Walaupun ada kata-kata kuat ya, semangat ya. Kalau dari diri kita tidak keluar semangat, tidak keluar komitmen, kesungguhan, maka itu tidak akan terjadi Bapak Ibu Saudara sekalian. Bayangan-bayangan yang ada dalam pikiran kita mengikut Tuhan semua diperlancar. Itu tidak salah. Memang itu harapan kita, semua lancar, semua mulus dan berkatnya melimpah. Itu adalah harapan dan doa kita. Tapi ada tapinya. Kalau dalam perjalanan itu ada proses, jalani, jangan mengeluh atau jangan mundur Bapak Ibu Saudara sekalian. Katakan amin. Mari saudaraku sekalian, memutuskan untuk mengiring Kristus. Saya melihat justru ada serangan yang bertubi-tubi, ada ujian berat. Untuk apa Bapak Ibu? Agar komitmen kita, agar seluruh hidup kita benar-benar berserah kepada Tuhan. Amin. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah kuragukan kasih-Mu Tuhan. Harus seperti itu. Artinya selagi Tuhan ada dalam perjalanan hidup kita, selama Tuhan kita libatkan seperti pagi hari ini datang bersaat teduh, saya percaya Tuhan menjadi kekuatan kita. Amin. Tuhan akan menjadi mazmur kita. Tuhan akan menjadi pujian kita. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, mari. Jangan pernah kecewa dengan perjalanan hidupmu. Sekalipun kiri kanan ada pergumulan, kiri kanan, muka belakang ada tantangan. Jangan pernah menyerah, jangan pernah takut. Selagi Tuhan yang kau andalkan, Dia akan membela hidupmu. Amin. Dia akan buat indah pada waktunya. Cuman kita nggak sabar terkadang ya. Terlalu lama penderitaan ini, terlalu lama kesukaran ini, terlalu lama apa yang saya hadapi ini. Saya mau katakan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, sabar, bertekun, berdoa. Saya percaya apapun yang Bapak Ibu alami,
selama Tuhan ada bersama kita, kita akan melihat mujizat terjadi. Katakan amin. Haleluya. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, memang kita diperhadapkan dengan kecemburuan. Karena kita lihat orang di luar sana aman-aman saja, nyaman-nyaman saja, happy-happy saja. Tapi kita yang mengikut Tuhan kadang babak belur juga ya. Kadang ada kekecewaan mungkin. Atau kita lihat dalam Pemazmur juga pernah mengalaminya Bapak Ibu ya. Pemazmur di dalam Mazmur 73 ayat 3 sampai 5 Bapak Ibu. Dia juga pernah cemburu ya. Ketika melihat kemujuran orang-orang fasik itu. Sebab kesakitan tidak ada pada mereka. Sehat, gemuk tubuh mereka. Haleluya. Iya kan? Nah ini nih Pemazmur berkata tuh. Mereka tidak mengalami kesusahan manusia. Dan mereka tidak kena tulah seperti orang lain. Haleluya. Tetapi Bapak Ibu Saudara sekalian, sekalipun kita lihat sepertinya, ya garis bawahi sepertinya, mereka gemuk, mereka sehat, mereka segar, iya kan tidak mengalami kesusahan kelihatannya, tetapi ingat, waktu ada sesuatu hal terjadi, mereka akan tergeletak dan tidak bisa bangkit. Mari Bapak Ibu, jangan pernah imanmu gugur di tengah jalan. Kesetiaanmu berhenti di tengah jalan. Kalau itu yang terjadi, maka bisa saya pastikan hidup kita ini bahaya. Apalagi perjalanan kita ini udah separuh jalan. Jangan mundur lagi ke awal. Capek, lanjutkan aja. Amin. Di saat engkau berada di posisi yang benar. Ayo saudaraku sekalian. Berapa banyak kerugian yang kita alami kalau kita mundur lagi. Kita maju terus. Apalagi perjalanan kita sudah hampir selesai. Udah hampir selesai Bapak Ibu. Tanggung untuk mundur, memulainya lebih awal lagi. Aduh, katakan capek deh. Kalau sudah sebentar lagi selesai, lanjutkan, teruskan. Amin. Kau rugi untuk mundur. Kau rugi untuk melepaskan semua apa yang sudah ada di tanganmu. Sebab firman Tuhan berkata orang yang menyelesaikan sampai akhir mendapat upah. Mari Bapak Ibu tanggung untuk mundur. Katakan tanggung untuk mundur. Mungkin kita merasa sudah mengiring Kristus dengan sungguh-sungguh dan sudah melayani Dia. Lalu timbul pertanyaan di hati, apa upahnya? Wow. Apa upahnya mengikut Tuhan? Apa upahnya melayani Tuhan? Apa upahnya bertahan sampai akhir? 1 Korintus 15 ayat 58 Rasul Paulus berkata seperti ini. Saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah. Dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jeripayamu tidak sia-sia. Semua diperhitungkan Tuhan. Amin. Pekerjaan yang mana yang diperhitungkan Tuhan? Pekerjaan yang kau mulai dari awal. Kau harus selesaikan sampai akhir. Baru itu dikatakan jeripayamu tidak sia-sia. Tetapi kalau kau berkata, wah di sana juga melayani, di situ juga sama kok ada Tuhannya. Oke, benar. Tetapi pekerjaan yang kau lakukan dari awal, itu semua sia-sia saya katakan. Engkau sudah gagal. Karena engkau sudah berhenti. Tetapi hari ini saya mau katakan, orang yang mengerjakan dari awal sampai selesai, itu yang dikatakan jeripayamu tidak sia-sia. Bagaimana kau dapat upah? Engkau tidak setia. Betul Bapak Ibu, firman Tuhan berkata harus setia. Harus melakukan dengan giat. Amin. Jangan gereja seperti ngontrak. Suka lanjut, gak suka pindah. Jangan. Kau kerjakan ini, kau kerjakan itu. Kau tinggal begitu saja. Amin. Omongku tetap setia. Tetapi apa yang terjadi? Kita gak setia. Dengan berbagai alasan A, B, C.
Tuhan tidak mau alasan kita, maju terus, tetap semangat. Amin. Haleluya. Itu adalah komitmen kita, maju terus, tetap semangat. Baru bisa dikatakan bahwa persekutuan dengan Tuhan jadi payamu tidak sia-sia. Alasan yang kita buat bukan menjadi alasan untuk membuat alasan kepada Tuhan. Karena Tuhan tidak mau alasan apapun. Yang Tuhan mau kau setia di situ. Apapun yang terjadi setia di situ. Lakukan tugasmu dengan baik. Itu yang Tuhan mau. Tuhan tidak mau kita mencele-mencele, abu-abu, suam-suam kuku, kadang maju, kadang mundur, kadang maju, kadang mundur. Tuhan tidak mau seperti itu. Hari-hari ini setiap gereja harus dikuatkan umatnya. Setiap gereja harus bertekun, harus bersatu, harus menyelesaikan sampai akhir. Amin. Haleluya. Jangan bangga kalau kita seperti ngontrak dalam beribadah. Kadang sini, kadang sono, kadang sini, kadang sono. Jangan bangga, malu. Malu sama siapa? Sama diri sendiri. Sama siapa? Sama orang-orang yang mendengarkan kita pernah berkata tetap setia. Tetap maju, malu kita. Apalagi sama Tuhan, malulah. Amin. Haleluya. Mari Bapak Ibu, jadi siapa yang mendapat upah? Siapa yang mendapat kepuasan? Adalah orang yang berdiri teguh, jangan goyah dan giat selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Kenapa kita tidak diberkati? Kenapa sulit mengalami berkat? Karena kita enggak setia. Kesetiaan kita itu kalau kita punya perasaan enak. Itu biasanya, aku tetap setia. Ku tetap setia. Berlinang air mata, tapi ada masalah ABCD saja. Belum sampai Z, belum sampai potong leher. Kita sudah mundur. Kita sudah tidak semangat. Kita sudah tidak bergairah. Ibadahnya Senin Kemis. Jangan buat ibadah itu lagi kita enjoy. Tapi dalam keadaan apapun kita, ibadah itu harus nomor satu. Amin. Haleluya. Bapak Ibu tahu. Tuhan utus malaikatnya di bangku di mana Bapak Ibu duduk selama ini. Untuk memberkati Bapak Ibu. Untuk mengurapi Bapak Ibu saudara sekalian. Haleluya. Gembala, hamba Tuhan sudah mencucurkan air mata. Sudah berdoa buat bangku demi bangku itu. Bahkan mendoakan Bapak Ibu satu persatu. Saya sebagai gembala, saya fokus. Saya mendoakan satu persatu jemaat itu. Agar apa? Agar diberkati. Tetapi yang didoakan gak muncul. Kemana kemarin? Iya Pak Gem. Iya kan? Tahu-tahu lihat, udah jalan-jalan. Udah ada di Kobakmi. Iya kan? Haleluya. Kan ini mari. Kalau mau diberkati Tuhan, kalau mau mengalami terobosan, ayo. Berjuang terus, komitmen terus. Jangan bolong-bolong ibadah. Ada pelayanan, sikat terus. Amin. Mulai jam 7:30, jam 7:30 kurang sudah ada di sana. Harus begitu. Terlambat itu adalah gaya hidup orang malas. Amin. Itu gaya hidup orang malas itu selalu terlambat. Datang terlambat, pulang paling cepat. Itu gaya hidup orang malas. Tetapi orang hidup yang layak diberkati Tuhan adalah orang yang loyalitasnya tinggi. Katakan amin. Haleluya. Jadi Tuhan sendiri menegaskan bahwa ada upah yang Tuhan sediakan bagi orang-orang yang setia mengiringi Yesus sampai akhir. Sampai akhir loh Bapak Ibu. Dan berjeri lelah melayani Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, Markus 10 ayat 30 dikatakan, orang itu sekarang pada masa ini juga akan menerima kembali 100 kali lipat rumah, saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, anak dan ladang. Sekalipun disertai berbagai penganiayaan dan pada zaman yang akan datang, ia akan menerima hidup yang kekal, ada kepastian. Mari Bapak Ibu, ini hari Minggu buktikan kepada dirimu, kepada orang lain, bahkan kepada Tuhan. Bahwa engkau adalah orang yang setia. Engkau orang yang berkomitmen. Engkau orang yang benar-benar rindu dan haus akan Tuhan. Haleluya. Jangan mencele-mencele mengikut Tuhan. Jangan suam-suam kuku, jangan banyak alasan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara sekalian, dari awal-awal kita buka pelayanan.
Banyak alasan, Pak nggak ada sepatu, saya kasih sepatu. Pak nggak ada baju, saya kasih baju saya. Pak nggak ada persembahan, saya kasih persembahan. Maksudnya apa? Agar orang tersebut mendengar firman. Waktu dia dengar firman, waktu dia memuji Tuhan, ada masalah persoalan, dia kuat. Waktu dia kuat, maka dia akan semangat. Waktu dia semangat, dia akan mengerjakan pekerjaannya dengan baik. Waktu dia mengerjakan pekerjaannya dengan baik, berumah tangga yang baik, hidup yang baik, maka dia diberkati Tuhan. Waktu dia diberkati Tuhan, dia menjadi berkat. Itu tujuan saya sebagai hamba Tuhan. Itu saja. Dan waktu dia diberkati, goodbye Pak Pendeta, no problem. Enjoy saja karena saya tahu tugas saya sampai di situ. Amin. Tetapi apakah itu yang Tuhan mau? Itu tergantung orangnya. Tetapi hari ini saya mau katakan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, mari upahmu setiap apa yang kau lakukan. Engkau disakiti, engkau sabar. Ya kan itu ada upahnya. Orang lain bersungut-sungut engkau tetap maju, itu ada upahnya. Haleluya. Amin. Jadi bila menyadari bahwa jerih lelah dalam melayani Tuhan itu diperhitungkan Tuhan, maka tidak perlu lemah Bapak Ibu, tidak perlu kecut dan tawar hati. Justru kita semakin giat melayani pekerjaan Tuhan dengan roh yang menyala-nyala karena ada upah dari setiap jerih lelah Bapak Ibu Saudara sekalian. Yang setuju katakan amin. Jangan sia-siakan waktumu, kesempatanmu, juga potensi yang Tuhan beri kepadamu. Itu harus berfungsi Bapak Ibu Saudara sekalian. Itu harus dikeluarkan semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Itu baru. Itu baru luar biasa Bapak Ibu. Jadi harga yang telah kita bayar untuk melayani, mengiring Tuhan pada saat yang pasti atau saat tertentu Tuhan akan bayarkan lunas. Tuhan tidak mau berhutang Bapak Ibu. Hari ini ambil keputusan, aku mau melayani Tuhan. Aku beribadah dengan setia. Kalaupun ada hal-hal yang menghambat ibadahku, saya utamakan dulu ibadahku. Kalau itu yang kita pikirkan, maka Tuhan terlalu gampang memberkati Bapak Ibu, memberkati anak cucu Bapak Ibu Saudara sekalian. Katakan amin. Haleluya. Tidak ada alasan dalam diri kita. Di arisan juga ada ibadah. Jangan. Kalau itu menjadi alasan kita, maka gereja bisa kosong. Kalau semua jemaat minggu ini berkata seperti itu, maka pendeta dan ibu pendeta dan anak pendeta saja yang ada di gereja. Tetapi jemaat semua pasti tidak ada karena punya alasan. Di arisan juga, di pertemuan juga ada ibadah. Saudara sekalian, kita kadang terlalu pintar dan kadang kita lebih pintar daripada Tuhan. Tuhan bilang jangan jauhkan pertemuan-pertemuan yang biasa dilakukan oleh anak-anak Tuhan yang seiman. Dan di mana berkumpulnya? Di gereja. Bapak Ibu Saudara sekalian, lihat hari ini banyak gereja yang ditutup. Akhirnya mereka beribadah di pohon. Ada yang mereka beribadah, minggu tidak beribadah. Padahal mereka haus, karena apa? Gereja mereka ditutup. Kita masih ada kesempatan di Tuhan berikan kita. Masih bisa berkumpul di sini. Jadi manfaatkan dengan baik. Kita kasihan lihat orang lain, kasihan ya mereka nggak bisa beribadah. Justru kita yang lebih dikasihani. Kita punya gereja, kita aman, tapi kita nggak gereja. Kita yang perlu dikasihani. Jadi hari ini katakan kepada dirimu bahwa saya harus semangat. Saya harus bersungguh-sungguh karena Tuhan baik bagiku. Dan diperhitungkan setiap jeri lelah. Katakan amin. Percaya Bapak Ibu kepada firman. Apa yang saya perkatakan ini percayalah. Kalau mau menjalani hari-harimu dengan baik. Dan engkau mengalami kepuasan Bapak Ibu. Engkau mengalami hari demi hari bertambah-tambah indahnya. Maka izinkan Tuhan bekerja dalam dirimu. Dan nurut apa yang dia katakan kepadamu. Saya percaya Bapak Ibu akan diberkati berlimpah-limpah. Bapak Ibu akan dibukakan pintu selebar-lebarnya. Untuk pintu mujizat bagimu. Apa yang kau inginkan, apa yang kau doakan hari ini. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil.
Intinya adalah layani Tuhan sungguh-sungguh, beribadah sungguh-sungguh, dan utamakan Tuhan dari semua aktivitas yang kau ada hari ini. Katakan amin. Haleluya. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Haleluya. Baiklah saudaraku sekalian, kita akan sapa dulu keluarga yang bergabung di pagi hari ini. Pengumuman kita berjalan biasa. Setiap pagi ada doa saat teduh setiap pukul 4.40. Bapak Ibu tetap di channel ini, tetap berdoa buat komputer kita. Biar Tuhan buka jalan, dan teman-teman yang di YouTube boleh bergabung kembali ya. Dan saudaraku, ibadah hari ini ada 2 kali di tempat ini. Jemaat-jemaat Tuhan, ibadah pertama jam 8 pagi, ibadah kedua jam 10 pagi. Haleluya. Dan jemaat-jemaat Tuhan, tolong dicatat bahwa selesai ibadah kedua nanti ada rapat panitia Natal ya. Dan panitia undang semua tim inti ada di rapat itu, biar kita dengar apa yang menjadi hasil rapat daripada panitia Natal ya. Puji Tuhan Bapak Ibu, saya akan sapa dulu dengan cepat keluarga yang bergabung di pagi hari ini. Saya ucapkan salam kepada keluarga Bu Echa, Ibu Liana Herawati, Amang Simon Edward Hasibuan, Opung Rola, salam semuanya. Ada juga Ibu Arni Hasibuan, Bapak Arifin Saputra, Ibu Lestina Hasibuan, salam semuanya. Terus Ibu Paramida Hutagalung, ada Pak Sali, Ibu Junita, salam juga buat semuanya. Ada Ibu Mega Hutagalung, ada Ibu Loahani, ada Ibu Yakni, ada Ibu Roma Hasibuan, ada juga Maya Patresia, salam. Dan ada juga di catatan lain ada Ibu Masrita Manalu, salam, Tuhan memberkati. Terus sebentar dulu ada ya Santi Ati, salam, Tuhan berkati juga buat Santi. Sampai ketemu nanti di pos PI ya, jangan sampai tidak hadir. Ajak teman-teman bawa jiwa ya kan, biar semua diberkati Tuhan. Haleluya. Saya rasa itu aja di catatan kita Bapak Ibu Saudara sekalian. Kalaupun ada nanti kita doakan yang lainnya. Haleluya. Mari kita angkat satu pujian kepada Tuhan. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu, di altarmu menyembahmu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terpujilah Engkau di tempat maha kudus-Mu, dan hari ini kami mengerti bahwa ada upah bagi orang-orang yang berjerih lelah, baik dalam kerajinan mereka, baik semangat mereka, baik ketekunan mereka, mempertahankan sampai akhir, bahkan yang menabur dalam pekerjaan Tuhan, semuanya Tuhan perhitungkan, tidak ada sedikit pun yang terabaikan. Oleh karena itu terima kasih Tuhan, hamba-Mu berdoa buat keluarga daripada Ibu Echa Sapitri, Pak Harno, bahkan anak-anak dan orang tua mereka, berikan kesehatan, kekuatan, bahkan hari ini mereka siap-siap untuk datang pelayanan di tempat ini. Urapi mereka, perjalanan mereka, Engkau yang menyertai dari manapun mereka datang. Dalam nama Tuhan Yesus, menjadikan keluarga Ibu Liana Herawati, Pak Titus, bahkan seluruh anggota keluarga besarnya, berikan kesehatan, kekuatan, berkati mereka. Bahkan pagi ini juga mereka bersiap-siap untuk datang, mempersembahkan yang terbaik dari hidup mereka untuk Tuhan. Biar urapan Tuhan turun, bahkan perjalanan mereka Tuhan yang menyertai. Bahkan keluarga daripada Mang Simon Edward Hasibuan atau Opung Rolas bersama istri, bahkan anak menantu, bahkan cucunya, berkati semuanya. Bahkan pagi ini mereka mau beribadah, datang bersama-sama kepada Tuhan. Urapan-Mu turun, bahkan apapun hari ini yang mereka doakan, biar mujizat terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan kami juga berdoa buat Ibu Arni Hasibuan, berkati dia Tuhan, berikan kesehatan, kekuatan, sukacita, bahkan seluruh tubuhnya dalam proteksi
koneksi Tuhan sehingga dia boleh sehat, bersama anak-anaknya boleh beribadah hari ini dengan sungguh-sungguh dan tetap semangat dan terus bergantung kepada Tuhan. Maka Tuhan akan memulihkan keadaannya dan memberkatinya. Begitu juga dengan keluarga daripada Bapak Arifin Saputra, berkati dia bersama dengan istri, anak-anak, keluarga besarnya, berikan kesehatan. Bahkan pagi ini mereka akan datang beribadah, melayani Tuhan, urapan Tuhan turun atasnya sehingga keluarga ini boleh lebih lagi diberkati. Hamba juga berdoa buat keluarga daripada Ibu Lestina Sibuan, berkati dia bersama dengan seisi rumahnya, berikan kesehatan, kekuatan, sukacita. Bahkan pagi ini mereka juga beribadah biar Tuhan mengurapi, memberkati, bahkan membuat keluarga ini puas bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapak. Begitu juga dengan keluarga daripada Ibu Paramida Huta Galung, berkati dia bersama dengan kakaknya, berikan kesehatan, keluarga besar di Medan, biar keluarga ini boleh terus bersungguh-sungguh beribadah bahkan melayani Tuhan. Bahkan kami percaya waktu mereka datang ke rumah Tuhan maka mereka akan dipulangkan dengan sukacita dan urapan Tuhan menyertai mereka. Begitu juga dengan Bapak Salih Waiswara Radiarsa bersama istri, bahkan anak mereka Abraham, berkati keluarga ini, berikan kesehatan, pakai mereka untuk melayani Engkau di tempat ini, bahkan di Pos PI nanti sebagai pembicara. Tuhan urapi lebih lagi, mampukan dia untuk membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan, dan ada pesan-pesan khusus yang disampaikan agar semua jemaat diberkati Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa buat Ibu Junita, berkati dia bersama dengan seluruh anggota keluarga besarnya, berikan kesehatan, kekuatan, sukacita. Bahkan pagi ini mereka bergandengan tangan bersama dengan anak-anaknya, keluarganya datang ke rumah Tuhan, urapi Tuhan, pakai dia lebih lagi untuk melayani Engkau. Terima kasih. Hamba-Mu juga berdoa buat keluarga daripada Ibu Mega Huta Galung maupun Jericho, berkati dia bersama dengan seluruh keluarga besarnya, bahkan anak-anaknya, menantunya, semua cucunya sehat. Bahkan hari ini mereka beribadah kepada Tuhan, urapi mereka Tuhan, biarlah apa yang mereka sembah yaitu Tuhan, Tuhan yang hidup, Tuhan yang memberikan kecukupan kepada mereka. Bahkan kami percaya sukacita surga melimpah-limpah dalam hidupnya. Hamba juga berdoa buat keluarga Ibu Lohani bersama dengan seluruh anggota keluarga besarnya, berikan kesehatan, berikan kekuatan, sukacita. Berkatilah apa yang mereka gumuli hari-hari ini, bahkan mereka datang beribadah, melayani Tuhan, biar urapan-Mu turun, bahkan berkat Tuhan tercurah atas mereka, berkat damai sejahtera, sukacita. Hari ini kami juga berdoa buat keluarga Ibu Roma Hasibuan, berkati dia, berikan kesehatan, kekuatan, sukacita bersama suami, dan kami percaya waktu mereka bergandengan tangan datang kepada Tuhan, melayani Tuhan, maka Tuhan akan memperhitungkan seluruh apa yang mereka kerjakan untuk Tuhan, dan upah itu tidak pernah hilang. Terima kasih Bapak. Begitu dengan Maya Patricia, bahkan Monlik, berkati dia bersama dengan seluruh keluarga besarnya, berikan kesehatan, kekuatan, bahkan pelayanan mereka diberkati Tuhan. Bahkan hari ini biarlah urapan yang luar biasa mengalir bagi mereka untuk dipersembahkan bagi Tuhan. Hamba-Mu juga berdoa buat keluarga Bapak Rahmat Hari Suryanto, berkati juga bersama dengan keluarga besar, berikan kesehatan. Bahkan hari ini mereka datang ke rumah Tuhan untuk melayani, beribadah. Bahkan Tuhan memberkati mereka baik lewat kesehatan, baik lewat sukacita, bahkan apa yang mereka gumuli hari ini biar mujizat terjadi. Bahkan Ibu Mas Rita Manalu juga berkati dia, berikan kesehatan, kekuatan, sukacita, bahkan hal-hal yang terbaik turun atasnya, baik dalam sukacita, baik dalam kesehatan. Bahkan waktu mereka datang beribadah kepada Tuhan, berkati mereka lebih lagi. Bahkan Bu Yakni juga berkati, berikan kesehatan, kekuatan, sukacita yang berlimpah-limpah bersama dengan seluruh keluarga besarnya. Bahkan pagi ini mereka datang ke rumah Tuhan, beribadah, memuji-muji Tuhan, melayani Tuhan. Maka urapan Tuhan turun dan pulang membawa berkat-berkat yang luar biasa. Terima kasih Bapak, terima kasih. Ku persembahkan semua hidup kami kepadamu. Bahkan saudari Santi Ati juga berkati, berikan kesehatan, berikan kekuatan. Bahkan pagi ini buat dia terus berkobar-kobar untuk rindu beribadah, melayani Tuhan. Maka biarlah Tuhan urapi dia, bahkan jamaah bosnya di mana dia bekerja, sehingga memberikan izin untuk dia beribadah di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Akhirnya pagi hari ini kami juga berdoa buat seluruh umat-Mu, bahkan juga di jemaat Pipa Belimbing, bahkan semua tim yang ada di Saat Teduh, berkati semuanya Tuhan. Karena kami rindu dicurahkan berkat
berkat urapan-Mu pagi hari ini sehingga kami melayani dengan luar biasa. Terima kasih Bapak, dimanapun hamba-hamba-Mu berada saat ini yang melayani baik di desa, di kota, di pulau, di luar negeri, bahkan dimanapun urapi hamba-hamba-Mu, bahkan jiwa-jiwa berbondong-bondong datang ke rumah Tuhan untuk beribadah. Bahkan secara khusus kami berdoa buat Pospe kami yang ada di Sudirman, berkati Pospe ini, pakai Timi sebagai gembala, bahkan juga Pak Demi sebagai tim dan yang lainnya, biar mereka unity untuk pelayanan ini dan banyak jiwa dimenangkan bagi Tuhan. Yang lama bertahan, yang baru Tuhan datangkan dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan berkati pemilik tempat yang memberikan cuma-cuma kepada Pospe ini untuk dipakai, biar Tuhan memberkati keluarga bahkan usahanya. Pagi ini kami juga tak lupa berdoa buat setiap orang yang menabur di tempat ini, baik ucapan syukur, diakonia, misi, bahkan persepuluhan benih yang ditabur, semua bertumbuh berbuah lebat karena mereka menabur di tanah yang subur, dan itu akan bertumbuh berbuah lebat dan buahnya manis-manis semuanya, dan semua yang menabur diberkati Tuhan lebih lagi. Kami berjanji orang yang menabur pasti menuai dengan membawa berkas-berkasnya. Kami juga berdoa buat bangsa negara kami, berkati bangsa kami, urapi pemimpin kami dalam nama Tuhan Yesus sehingga mereka bisa memimpin Indonesia dengan baik dan membela setiap hak-hak daripada orang minoritas, bahkan gereja-Mu dimanapun berdiri tidak ada gangguan apapun. Dan terima kasih Tuhan, terima kasih pagi hari ini, biarlah urapan-Mu mengalir bagi kami, urapi kami semua. Bapak Ibu Saudara sekalian, angkat kedua tangan-Mu, aminkan setiap doa-doa ini agar terjadi dalam kehidupan kita. Diberkatilah rumah tangga-Mu, diberkatilah suami-Mu, diberkatilah istrimu, anak cucumu, pekerjaan-Mu, bahkan di bisnis-Mu, pelayanan-Mu, dan bawalah berkat anugerah daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis daripada Roh Kudus yang menyertai, menolong, menghibur kita dimulai pagi hari ini sampai selama-lamanya. Yang percaya dan berkati Tuhan katakan amin. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Pagi hari ini kita percaya bahwa semua kita yang ada di saat teduh ini diberkati Tuhan. Amin. Dan kita akan mempersiapkan pelayanan ini yang terbaik bagi Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, dari tempat ini kami keluarga Gembala mengucapkan selamat beribadah, selamat melayani, dan akhir kata saya ucapkan maju terus, tetap semangat. Shalom.